Seperti saya misalnya, Anda juga ada tulisan berbobot di WhatsApp, dikirim panjang, sebentar saja, 2 menit sampai 1 menit, sering selesai sudah. Nah, kita baca, apalagi buku yang dibeli. Pokoknya malih baca itu salah. Ini masalah kita adalah masalah hidup yang lelah di tengah negara yang seperti ini. Membaca juga, literasi juga. Lebih baik kita melihat TikTok, lebih baik melihat video-video pendek, lebih baik melihat stand up comedy, lebih baik melihat gosip artis, ada hiburannya. Iya kan? Nah, kalau mau dapat info yang pendek-pendek juga, potongan-potongan dari ucapan pembawa berita di televisi, kemudian dipotong-potong lagi dan disebarkan. Itulah asupan kita. Asupan banyak orang sekarang sehingga lupalah pada buku. Sibuk oleh telepon genggam. Kehidupan yang lelah ini, mana yang lebih lelah dari kehidupan zaman angkatan balai pustaka? Sama aja lelahnya. Bangsa kita ini belum pernah tidak lelah. Jadi itu bisa jadi alasan atau kambing hitam untuk mengatakan bahwa minat baca kita turun atau tak naik-naik. Sebenarnya minat baca ini sama saja. Yang bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi saya atau ke atas atau ke bawah yang mengaku-ngaku adalah kutu buku, tak membaca juga. Beli buku aja, tak dia baca juga. Bacanya sedikit. Kalau dia baca, kalau dia memang pintar membaca, kalau dia memang ahli buku, kenapa anak-anaknya tidak diberikan buku? Seperti saya misalnya, Anda juga ada tulisan berbobot di WhatsApp, dikirim panjang, sebentar saja, 2 menit sampai 1 menit, sering selesai sudah. Nah, kita baca, apalagi buku yang dibeli. Pokoknya malih baca itu salah. Lalu kenapa malas membaca? Kalau yang dulu panjang gajinya, yang sekarang karena hal-hal instan. Banyak yang instan, mulai dari mie instan, tulisan instan. Orang membaca koran hanya 2 menit, 5 menit paling banyak. Orang baca buku kulitnya, tidak mau baca pengantar, pendahuluan dilangkaui, masuk saja ke dalam. Dan tak sudah. Bahwa ada yang serius baca buku, ya. Terus kenapa malas membaca? Ya malih yang kerja banyak ah. Jadi ada kasus-kasus yang kita lihat di WhatsApp, ada tulisan yang dibaca orang sampai selesai. Misalnya beredar tulisan MH Ainun Najib dibaca orang. Kenapa? Nah, kenapa? Karena caranya, karena materinya, karena metodenya, karena bahasa yang ia pakai. Jadi jangan disalahkan orang yang membaca saja. Orang yang menulis perlu pula tahu bahwa yang dia tulis itu dibaca orang apa tidak. Nah, itu kita menulis buku untuk kita atau untuk orang, itu duduan dulu. Kalau untuk orang, pakailah gaya bahasa yang bisa dibaca orang, yang diminati orang, yang menarik bagi orang. Jangan gaya bahasa Anda. Kalau gaya bahasa Anda itu untuk Anda sendiri, silakan buat buku, silakan taruh di rumah, jangan diedarkan. Atau buat saja status. Kata orang begini, kalau ada orang yang mengutip-ngutip atau membuat kata mutiara di statusnya, biasanya dia malas membaca. Kata orang, ya. Saya nggak tahu, tapi saya punya kata KJ, itu aja isinya, tapi saya buat sendiri, tidak ada saya kutip. Mungkin saya sudah mulai malas pula membaca. Padahal dulu saya malas juga. Tapi adalah membaca. Saya kalau sudah membaca, saya baca terus sampai malam. Biasanya begitu kalau menarik. Kalau tak menarik, buku itu tetap saja dalam plastik. Solusi untuk meningkatkan minat baca adalah kaitkan isu-isu terkini dengan buku. Misalnya Palestina, Anda jangan puas dengan postingan itu saja. Apa itu Yahudi, apa itu Israel, apa itu Palestina, apa itu Yerusalem. Baca sejarah Yahudi, tanah perjanjian atau apapun itu, apa itu perang salib, apa itu Yerusalem, baca sedalam-dalamnya, baru kita akan mengerti tentang Palestina dan Israel.
Apa itu Zionis? Kalau kulit-kulitnya di WhatsApp itu saja, kita bisa sepanjang itu saja ilmu kita. Kalau Anda cari itu di Google, dapat tuh. Tapi di Google itu apa saja yang Anda tanya ada jawabannya. Tapi kalau di buku, Anda akan dibawa ke kedalaman dan mendapatkan satu kebenaran. Jadi jangan terlalu mengandalkan kepada Wikipedia dan kepada Google. Dia harus kepada buku. Jadi isu terpenting hari ini, cari bukunya. Nah, masalahnya adalah kemana mau dicari. Kemudian kalaupun ada tempat mencari, uang membelinya tidak ada. Nah, lalu apa solusi yang lain? Solusi yang lain ini pemerintah nih. Pemerintah ini seriuslah sedikit. Kalau iya memang kita literasinya bagus, ingin bagus, coba serius di bidang itu, anggarannya ditingkatkan, pajak kertas dimurahkan, diadakan rumah-rumah baca, tapi bukunya yang bermutu, yang indah dibaca, karena yang dirangsang ini adalah orang yang tak mau membaca. Begitu, jangan rapat-kerapat saja. Jadi buku-buku itu harus diupdate oleh pemerintah. Kalau ada perpustakaan yang milik pemerintah, update lah buku itu. Jadi apa buku baru segera dikirim. Saya sudah sebut dulu, saya dapat kiriman gratis dari Belanda, dari lembaga buatan Belanda. Ini namanya, setiap buku baru dikirim, setiap buku baru dikirim. Itu ada sebuah lembaga besarnya, dan setiap buku baru yang terbit di Indonesia dia beli. Perpustakaan nasional kan ada seperti itu, tapi letaknya di Jakarta. Indonesia ini tidak Jakarta saja. Itulah problemnya. Jadi kalau mau kita literasi meningkat, minat baca meningkat, yang akan dibaca itu mestilah ada. Sekarang kan banyak toko-toko yang membuat taman bacaan, misalnya Yusuf Zalkawe, misalnya Andri Novjaniago, yang lebih kemudian ada lagi Najwa Shihab, kemudian ada Yurnaldi membagikan bukunya, banyak. Nah, mari kita tiru itu kalau iya. Semacam itu mestilah kita support, atau kita buat pula taman bacaan untuk kita sendiri, untuk lingkungan kita, untuk siapa saja, atau menulis biografi orang-orang penting. Ya enggak? Saya minum kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah apa?